Cekcok pesepeda dengan pengendara di jalur sepeda kawasan Sudirman Tamrin, Jakarta kembali terjadi. Kali ini seorang pesepeda bersih tegang dengan pengendara ojol. Dari video yang diunggah di Instagram Bike to Work Indonesia, mulanya pesepeda tengah melaju di jalur sepeda. Saat itu terdengar suara klakson diduga dari pengendara ojol. Pesepeda sempat bingung, kemudian keduanya pun bersih tegang. Saat adu mulut, sepeda milik pesepeda sudah terjatuh di dekat terowongan Kendal, Sudirman. Sementara driver ojol kabur setelah ditegur oleh driver ojol lainnya. Sebelumnya kasus rebutan pesepeda dan pemotor di jalur sepeda juga viral. Pemirsa, seorang pesepeda perempuan mengadang pengendara motor di jalur khusus sepeda di Jalan Sudirman, Jakarta Pusat. Sejumlah pengendara motor masuk ke jalur sepeda terpaksa berhenti. Anehnya, para pengendara sepeda motor ini masuk ke jalur sepeda tidak dalam situasi darurat, di saat jalur arteri di sampingnya dalam keadaan lancar. Menurut undang-undang, pemotor yang masuk jalur khusus sepeda bisa dikenakan denda hingga pidana. Ya, lalu bagaimana sebenarnya aturan jalur khusus sepeda di Sudirman Tamrin? Sudah ada Anissa Rizkia di kawasan Jalan Sudirman, Jakarta. Selamat siang, Anissa. Apa masih banyak pemotor yang bandel masuk jalur sepeda, Anissa, di sana? Wiki dan juga pemirsa, sampai siang hari ini masih banyak sekali pemotor yang bandel masuk ke jalur hijau, yang mana jalur hijau ini merupakan jalur khusus diperuntukkan bagi para pesepeda. Kalau dilihat, ini tidak hanya melintas, namun banyak pengemudi ojek online yang memarkir kendaraan mereka. Bahkan sejam yang lalu masih banyak pedagang asongan yang menjajakan dagangan mereka di sepanjang jalur hijau di kawasan Sudirman hingga Tamrin. Kalau mengacu pada peraturan begitu ya dari Dinas Perhubungan DKI Jakarta, bahwasannya memang di jam 6 pagi itu adalah batasan para pesepeda ini bisa melintas di kawasan jalan raya. Untuk itu memang dari para pesepeda ini dialihkan untuk menuju ke jalur hijau. Namun sangat disayangkan justru di jalur hijau ini banyak dilalui oleh kendaraan bermotor. Nah, untuk mengacu pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, bahwasannya apabila ada kendaraan bermotor yang menerobos jalur hijau ini akan dikenakan denda sebesar Rp500.000 atau kurungan penjara maksimal 2 bulan. Wiki dan juga pemirsa, tentunya ini bisa menjadi perhatian bagi para pengendara sepeda motor yang hendak melintas di kawasan jalur hijau ini, karena sudah jelas sekali ada rambu-rambu khusus untuk sepeda dan juga marka jalan yang bertuliskan sepeda, dan ada pembatas yang terbuat dari beton ini melintas di area jalan raya. Itu artinya tanda pembatas bagi kendaraan bermotor dan juga para pesepeda untuk bisa berbagi jalur ini. Dan tentunya kita berharap bagi para pengemudi motor dan juga pesepeda ini bisa bijak dalam menggunakan jalur dan menaati rambu-rambu lalu lintas. Untuk sementara saya kembalikan kepada Wiki yang ada di studio. Anissa, terima kasih atas laporan yang Anda sudah sampaikan. Selamat bertugas kembali. Berlacetan parah terjadi akibat adanya penyempitan dan galian jalan di kawasan Jalan di Panjaitan Cawang, Jakarta Timur. Ribuan kendaraan pun mengular dan terekam amatir hingga viral. Ribuan kendaraan nampak mengular dan terjebak kemacetan dan terekam warga di kawasan Jalan DI Panjaitan Cawang, Jakarta Timur. Kemacetan diduga akibat adanya penyempitan jalan dampak dari galian pada sisi kanan, sehingga banyak kendaraan yang harus berbelok menghindari perbaikan. Akibatnya kemacetan parah tak terhindarkan pada pagi ini dan menyebabkan laju kendaraan berjalan lambat, bahkan berhenti. Warga pun hanya berharap perbaikan bisa segera diselesaikan agar kemacetan bisa terurai. Ke informasi lain, pemirsa, harga emas benar-benar bikin geleng-geleng kepala. Hari ini emas kembali cetak rekor dan selangkah lagi harganya bisa Rp3 juta per gram. Harga emas antam hari ini dijual dengan harga Rp2.968.000 per gramnya. Ini berarti naik Rp52.000 dari hari kemarin. Dengan demikian tinggal Rp32.000 lagi harga emas akan tembus Rp3 juta per gram. Bisa jadi dengan kenaikan hari ini yang tembus Rp50.000,
Kamis besok harga emas sudah melenggang bebas di angka 3 juta rupiah per gramnya. Pak Sutri membawa bayi berkendara sambil merokok, tak terima saat ditegur pengendara lain di Palmerah, Jakarta Barat. Pak Sutri tersebut bahkan memukul pengendara yang menegurnya hingga berujung laporan polisi. Motor nggak boleh merokok, bro. Nggak boleh motor. Kena abunya, kena orang, baranya. Aksi pasangan suami istri satu ini sangat miris. Keduanya berkendara tanpa helm di kawasan Palmerah, Jakarta Barat sambil membawa bayi. Ironisnya lagi, suami istri yang berboncengan ini sama-sama merokok di tengah perjalanan. Abu rokok berhamburan dan mengenai bayi mereka. Saat ditegur pengendara lain, kedua Pak Sutri malah marah tidak terima. Pelaku turun dari motornya dan langsung memukul pengendara yang menegurnya. Pelaku pun mengamuk dan mengaku sebagai akamsi alias anak kampung sini. Kedua pengendara terlibat cekcok hingga akhirnya dilerai warga di sekitar kejadian. Peristiwa yang terekam dalam video amatir warga ini viral di media sosial. Usai kejadian, korban melaporkan penganiayaan tersebut ke Polsek Palmerah, Jakarta Barat. Kasus ini masih dalam penyelidikan polisi. Tak hanya dipaksa memakan dagangannya yang dituduh terbuat dari spons, pedagang es kue yang juga mengaku sempat dianiaya anggota TNI dan Polri hingga menderita luka. Bahkan seluruh dagangannya pun dihancurkan oleh kedua anggota Babin Kamtibnas. Ya betul. Yang muda biar kamu ya, jangan anak kecil ya, kasihan. Video tuduhan pedagang es kue jadul terbuat dari spons ini tengah viral. Korban dipaksa memakan seluruh dagangannya yang dianggap berbahaya karena terbuat dari bahan spons. Bahkan kedua oknum Babin Kamtibmas juga membakar es kue di tangannya. Tak hanya itu, korban Sudrajat juga mengaku sempat mengalami penganiayaan. Kita 5 orang, ET-nya, RW-nya, lurahnya. Iya, jadi gampang ditonjok semua, ditendang. Ditanya sama dia. Apa gimana nanyanya itu, Pak? Ini dari mana? Saya bilang dari Along Depok. Kok esnya begini banget? Korban mengaku kejadian ini terjadi Sabtu lalu saat ada 5 orang datang menghampirinya dan mempertanyakan asal-usul dan bahan es kue yang dijual. Dan akibat kejadian ini, korban dipecat karena 150 es yang dibawa rusak dan tak bisa dijual. Tak hanya itu, ia juga mengaku trauma dan khawatir kejadian serupa terulang. Sementara itu, Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat Kadispen AD, Kolonel Infanteri Doni Pramono, mengatakan permasalahan ini akibat adanya kesalahpahaman dan berharap tak berkepanjangan. Sementara itu, usai dagangannya dinyatakan aman dan layak makan, video pun viral. Korban pun diberikan bantuan sepeda motor dan modal usaha dari Kapolres Metro Depok, Kombes Abdul Waras. Diharapkan bantuan ini bisa dimanfaatkan korban untuk kembali memulai usahanya dan bisa menghilangkan trauma. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Influencer Cikita Fauzi tiba-tiba dicopot sebagai petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH 2026 meski ia sudah mengikuti pelatihan. Meski mengaku sedih, putri almarhumah Marissa Haque tersebut mengaku menerima keputusan tersebut. Tahu aja sih bahwa semalam tuh aku dicopot dari petugas haji. Tiba-tiba pemberitahuannya ada arahan dari atasan kalau nggak salah, tapi ya udahlah aku nggak nanya-nanya lebih lanjut. Inilah curhatan Cikita Fauzi di Instagram miliknya usai dicopot sebagai petugas penyelenggara haji Indonesia atau PPIH. Ciki dicopot sebagai PPIH meski ia telah menjalani bimbingan teknis di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta selama beberapa pekan. Putri almarhumah Marissa Haque itu hanya diberitahu alasan pencopotan karena ada pemberitahuan dari atasan. Meski mengaku sedih, influencer sekaligus aktivis kemanusiaan itu mengaku menerima keputusan tersebut dan tidak ingin menelusuri penyebab mengapa ia diberhentikan mendadak. Ia mengaku tetap bersyukur sempat mengikuti pelatihan dan bertemu dengan sesama petugas haji. Jujur sedih banget karena one of my biggest dream itu jadi petugas haji sambil melayani tamu-tamu Allah. Aku minta maaf untuk jemaah haji tahun ini karena niat langsung untuk membersamai penyelenggaraan haji tahun ini ternyata belum mendapatkan jalannya. Sebanyak 4.418 orang terpilih menjadi petugas penyelenggara ibadah haji 2026. Angka itu naik sekitar 2 kali lipat dari tahun lalu. Penyelenggaraan ibadah haji tahun ini untuk pertama kalinya dilaksanakan oleh Kementerian Haji.
Seminggu dihantam banjir sampai 3 kali, warga perumahan subsidi di Kabupaten Bekasi mengaku kecewa dan tertipu. Lantaran dulunya pengembang menjanjikan perumahan bebas banjir. Tambah kecewa karena mereka harus menyicil KPR puluhan tahun. Sangat merasa takut dan juga cemas gitu adanya banjir susulan. Karena mengingat intensitas hujan juga masih cukup tinggi dan sepekan pasca banjir besar, ribuan warga perumahan Green Lavender Sukamakmur Kabupaten Bekasi masih was-was takut banjir sewaktu-waktu datang kembali. Meski sudah surut, tapi kondisi jalanan belum normal dan kering. Jumat pekan lalu, banjir di perumahan subsidi ini sempat mencapai hampir 2 meter. Rumah nyaris tenggelam dan komplek perumahan berubah mirip danau. Warga pun mengaku kecewa lantaran di awal beli pengembang rumah subsidi ini mengklaim bebas banjir. Tapi nyatanya sejak musim hujan ini warga sudah merasakan 3 kali banjir. Warga tambah kecewa lantaran mereka masih harus menyicil rumah subsidi selama puluhan tahun. Saya sih sangat kecewa karena kita di situ kan di awal tertulis di brosur iklan itu kan tulisannya bebas banjir. Tapi nyatanya ya kalau dilihat kondisi rumah kemarin setengah pintu air itu ada di dalam rumah. Kecewa dengan banjir yang datang bertubi-tubi, warga berharap pengembang perumahan tidak cuci tangan dan segera membenahi saluran air agar warga tidak kebanjiran. Pada seluruh pengembang yang tidak memiliki tanggung jawab terhadap proyek-proyek yang dibangunnya. Sebelumnya melalui Instagram, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi menyentil para pengembang yang tidak tanggung jawab atas proyeknya. Apalagi kerap ada embel-embel iklan bebas banjir. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Ahmad Johari Lutfi, iNews melaporkan. Bermaksud menjemur kasur di atap lantai 3 rumah tetangganya, seorang emak-emak di Tambora, Jakarta Barat terjatuh hingga terluka. Petugas pemadam kebakaran pun harus turun tangan untuk mengevakuasinya. Nih melaporkan di atas nih, atap jatuh dari bawah, Komandan. Seorang emak-emak Mia Rahmawati 31 tahun terluka di bagian wajah dan merintih di lantai 2 rumah tetangganya yang sedang direnovasi di Jalan Kerendang, Tambora, Jakarta Barat. Sebelumnya korban terjatuh dari lantai 3 saat hendak menyemur kasur. Nah, saat melangkah, kakinya malah menginjak asbes yang tak berpenopang hingga amblas. Korban yang terjebak dan terluka pun hanya bisa meminta pertolongan dari petugas damkar yang sudah dihubungi warga. Proses evakuasi berjalan dramatis. Korban harus ditandu untuk menghindari luka trauma akibat terjatuh. Selain itu, bangunan rumah yang terbuat dari kayu dan akses yang sangat sempit membuat sejumlah petugas harus hati-hati melakukan evakuasi. Setelah 1 jam berjalan, korban bisa diturunkan dan segera dibawa ke Rumah Sakit Sumber Waras Jakarta untuk mendapatkan perawatan medis. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, kejadian naas bisa terjadi kapan saja. Seorang pria paruh baya yang hendak pergi ke masjid untuk sholat subuh terluka parah akibat tertimpa pagar rumahnya di Medan, Sumatera Utara. Pagar ambruk akibat dihantam ban truk yang terlepas saat melintas di depan rumahnya. Dari rekaman CCTV, saat hendak pergi ke masjid untuk sholat subuh, Abdurrahman, 59 tahun, tertimpa pagar rumahnya setelah ban truk terlepas dan menghantam pagar rumahnya di Jalan Komodor Laut Yosudarso, lingkungan 7, Kecamatan Medan, Labuan, Kota Medan. Diduga ban berasal dari truk bermuatan kayu rambung yang saat itu melintas dari arah Medan menuju Pelabuhan Belawan. Korban terkapar, mengalami sejumlah luka di bagian kepala. Sang sopir truk langsung membawa korban ke rumah sakit terdekat. Kasus kecelakaan telah ditangani polisi dengan meminta keterangan sejumlah saksi. Dari Medan, Sumatera Utara, Yuda Bahar, iNews melaporkan. Seorang camat di Medan, Sumatera Utara dicopot dari jabatannya karena menggunakan kartu kredit pemerintah daerah untuk bermain judi online hingga 1,2 miliar rupiah. Camat Medan Maimun Kota Medan Al-Mukarrom Nata Praja melakukan pelanggaran berat. Ia menggunakan kartu kredit pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi.
Di antaranya untuk membayar hutang, menyewa rumah, hingga bermain judi online. Nilainya pun fantastis, mencapai 1,2 miliar rupiah. Korupsi itu dilakukan sejak Agustus 2025 dan terungkap setelah dilakukan audit internal. Kartu kredit pemerintah daerah seharusnya dipakai untuk pengadaan barang untuk pembangunan, tetapi malah dipakai untuk main judi online. Butuh uang, sepasang kekasih nekat memanjat tembok rumah dan mencuri spion mobil di Kebonjeruk, Jakarta Barat. Informasi tersebut kami rangkum dalam Seputar Kriminal berikut ini. Kamera CCTV merekam sepasang kekasih saat menyatroni rumah warga di Jalan Kepa Listrik Kebonjeruk, Jakarta Barat. Satu pelaku lalu memanjat tembok dan naik ke atas kap mobil, sementara kekasihnya menunggu di sepeda motor. Keduanya kabur setelah mematahkan spion dan alarm mobil berbunyi. Pemilik baru mengetahui jadi korban pencurian pada pagi harinya dan mengaku alami kerugian 4 juta rupiah. Pencurian ini juga sudah dilaporkan ke Polsek Kebonjeruk. Sementara di Tapos, Depok, Jawa Barat, CCTV merekam 2 pelaku curanmor berboncengan motor mengincar motor karyawan sebuah toko makanan ringan. Namun, aksi pencurian gagal lantaran motor terpasang kunci pengaman tambahan pada bagian roda depan. Pencurian berlangsung cepat karena dalam hitungan detik pelaku berhasil menyalakan mesin motornya. Namun karena roda terkunci, aksi pencurian pun gagal dan pelaku kabur. Polisi menggerebek rumah bandar sabu di kawasan Cirebon, Jawa Barat. Hasilnya, ratusan gram sabu dalam kado ulang tahun bersama 1 pucuk senjata api rakitan beserta 3 amunisi diamankan. Polisi juga menggelandang 2 orang kurir narkoba. Hasil pengembangan seorang bandar narkoba ditangkap di wilayah Cilengsi, Kabupaten Bekasi. Dan dari tangan bandar, ratusan gram sabu kembali diamankan. Tim Liputan iNews melaporkan. Anak di Penjaringan, Jakarta Utara hampir setiap sore berlatih akrobatik di gang sempit yang penuh sesak rumah-rumah warga. Siapa sangka dari gang sempit ini lahir bibit-bibit atlet. Tawa anak-anak yang berlatih akrobatik di RT 7 RW 8 Penjaringan, Jakarta Utara menambah keramaian gang sempit ini. Bergantian satu dengan lainnya untuk menggerakkan tubuh. Sorak gembira jika yang dilakukan berhasil ataupun gagal. Anak-anak tertarik sejak masa Covid sekitar tahun 2020 dan berlatih dari 5 hingga 20 orang setiap harinya. Yoga Ardian melatih kelenturan hingga anak-anak mampu meraih prestasi. Dia kebetulan 3 kali juara tricking nasional untuk kompetisi tricking battle junior. Terus kemarin terakhir dia juara 2 kickboxing, kejuaraan nasional kickboxing. Anak-anak tetap semangat tanpa meminta fasilitas dan bisa mengharumkan Indonesia. Dari Jakarta, Nata Arman dan Jamie Jasin melaporkan. Kami akhiri jumpa kita siang hari ini. Saya Wiki Adrian bersama tim yang bertugas undur diri. Tetap semangat dan sampai jumpa.